Anisman Opinion. Gubernur Anies berpendapat dalam 5 tahun terakhir, Jakarta berhasil keluar dari 10 besar kota termacet di dunia. Pada 2017, Jakarta ada di posisi 4 termacet, 2018 nomor 7, 2019 nomor 10, 2020 nomor 31, dan 2021 ada di posisi 46 kota termacet dunia. Anies mengklaim keberhasilan itu berkat transportasi umum yang makin baik dan peran masyarakat Jakarta yang mau menggunakan angkutan umum. Apa komentar Anda mengenai klaim itu dan apakah Anda merasakannya? 6339160. Mengucapkan selamat kali ini dengan Pemprov DKI yang telah mencapai ranking 46. Berarti kemajuannya sangat pesat dari nomor 4 sampai 46. Tetapi untuk tahun 2020-2021 itu tidak bisa buat tolok ukur. Kita tahu sendiri semuanya tahun 2020-2021 itu memang hampir tidak ada kegiatan, kota Jakarta lumpuh dengan adanya PPKM. Sampai sekarang pun masih belum normal. Terima kasih. Ya, saya kira kelancaran lalu lintas di Jakarta adalah karena bantuan pemerintah pusat, terutama jaringan jalan tol dalam kota, kemudian juga tambahan sarana transportasi seperti MRT. Jadi saya kira tidak melulu peran Gubernur DKI, tapi juga adalah pemerintah pusat dalam hal ini Pak Jokowi. Terima kasih. Perihal kemacetan di Jakarta yang menurun, itu bukan tergantung transportasi umum saja. Tapi ada 3 faktor ya. Yang pertama, ya mungkin saja transportasi membaik. Tapi yang selanjutnya adalah pola kehidupan masyarakat kan berubah. Karena adanya e-commerce, adanya seperti GoFood, GrabFood, itu kan semua sekarang kita juga nggak perlu keluar rumah lagi gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah faktor ekonomi. Mungkin negara-negara lain ekonominya makin maju, bisnisnya makin hebat, sehingga transportasinya juga makin hebat. Tapi di kita mungkin ya pertumbuhannya melamban bisa saja. Jadi ekonomi Jakarta menurun gitu. Ya itu aja sih menurut pendapat saya. Ya Jakarta itu kemacetan berkurang bukan karena gubernurnya yang jago, tetapi karena ada pandemi, WFH semua yang kerja. Jadi mobil-mobil hampir nggak ada, sekolah masih di rumah online, kerja masih online juga. Ya nggak macet lah, jalanannya bagus. Terima kasih. Bohong semua itu, kerjanya kagak ada. Ngomong macet, saya tiap kali ke Jakarta macetnya aduh gila, banjir lagi. Gimana kagak macet? Nah, itu cuma untuk cari ini aja, sensasi lah. Terima kasih. Ya, itu hoax semata ya. Meskipun itu survei dari internasional, tapi mungkin itu surveinya mungkin tengah malam kali ya. Atau mungkin kondisi pandemi kali ya ketika surveinya. Sekarang kan sudah mulai agak normal nih. Coba tolong disurvei lagi. Tolong warga-warga yang sekitar Jakarta itu kayak Bekasi, Tangerang, Depok itu tolong disurvei lagi apakah benar Jakarta bebas macet. Terima kasih. Survei dari mana kan belum jelas. Nggak usah tanya yang lain-lain, tanya aja sama orang Jakartanya. Kalau saya sebagai orang Jakarta masih macet, kalaupun tidak macet itu karena kemarin kan ada COVID. Jadi nggak macet. Jadi kalau sekarang tanya macet ya, saya rasa pemerintah DKI belum terlalu banyak berbuat apa-apa pasca Ahok. Artinya itu peninggalan-peninggalan yang lama. Malah kalau ada banjir jadi tambah macet kan? Itu sih yang saya lihat. Terima kasih. Itu pembohong, Bahlul. Jaga Indonesia, jangan sampai orang seperti ini nanti menjadi pemimpin di 24. Ini gerombolan pembohong, ya. Mereka mengatakan 7 juta umat di 212 di Monas. Nah inilah mereka masa-masa yang seperti ini. Jadi pembohong.
jaga jangan sampai dia nanti menang di 2024. Tolong di counter pernyataan seperti ini supaya rakyat tidak terbohongi. Terima kasih. Kalau menurut saya bukan berkat kerja Anies, ini karena COVID-19. Di jalan itu memang sudah tidak terasa karena itu kan dibatasin kendaraannya dan semuanya yang kerja di kantor juga di WFH kan semua. Jadi itu bukan berkat Anies, berkat COVID. Itu yang benar, COVID-19 yang bikin jalan tidak macet. Terima kasih. Ya, menurut saya apa yang dibilang Pak Anies terkait kemacetannya sudah menurun, menurut saya itu jauh dari kata realitasnya di lapangan. Macet masih tetap terjadi, ya kan? Ini kan bahasanya yang dia mau show itu adalah pada saat masa pandemi ya pengurangan 50% sampai 75% atau mungkin orang banyak yang work from home. Nah itu yang diklaim mungkin sama Pak Anies. Ya fair aja, kalau memang itu diklaim, ya jalanan kosong, ya kan? Tapi realitasnya sekarang dengan kondisi sebelumnya sampai dengan hari ini pun, ini mobilnya saya masih macet ini di jalan, gitu loh, ya kan? Di jalan tol lagi bahasanya. Macetnya jadi gimana ya? Maksudnya klaimnya jangan asal klaim, tapi realitas lapangannya nol besar gitu loh. Dalam konteks kata hanya cari popularitas buat 2024. Permainan politiknya kurang cantik gitu Pak Anies gitu loh. Saya Masudin, saya warga Jakarta. Menurut saya it's okay. Apa yang dilakukan Anies Baswedan cukup bagus dan kita menikmati hari-hari kita ke kantor itu sangat mendong sekarang ini banding 2019 ke bawah itu macet sekali. Ya kalau ada yang alasan COVID ya itu kan masing-masing persepsi. Yang pertama tadi sudah terlalu mungkin skeptis yang pertama tadi itu kalau langsung 2024 itu terlalu skeptis menurut saya itu subjektif pandangannya. Jadi menurut saya sudah bagus. Jakarta sekarang ini lenggang sekali, kita bisa nikmati perjalanan pagi ke kantor cukup lancar. Terima kasih. Sukses buat Anies. Kalau saya mau bilang tuh geli dengar apa klaimnya tuh geli gitu. Dan Bapak yang terakhir ini juga ya mungkin dia termasuk pendukungnya dia, tapi kalau menurut saya tuh geli. Itu bukan hasil capaian usaha Pak Anies gitu, tapi itu karena kebetulan kondisinya tuh COVID pandemi, jadi memang jalanan sepi, jadi bukan karena usaha kerjanya bagus gitu, geli aja gitu. Terima kasih. Iya, saya mendengar itu percuma untuk didebat ya. Tahun 2020 dan 2021 nah bisa untuk dibuat untuk acuan kemajuan. Kan itu kan pandemi, cuma lockdown. Jadi kalau kita urusan sama orang ya cukup itu aja deh. Pak Anies nih, aduh suka bener-bener pemikirannya membohongkan warganya aja. Yang pasti bikin sumur resapan nggak beres, bikin rusak jalanan. Sekarang mengaku-ngaku kemacetan berkurang, kota Jakarta jadi lebih baik. Tapi di urutannya tahunnya tahun 2019, 2021, 2020 ya itu kan lagi zamannya pandemi, ya pasti jalanan sepi lah. Apalagi yang total lockdown awal-awalnya pasti nggak macet. Ya aduh, jadi seorang gubernur kok nggak mau-maunya. Mestinya berpikir ya ini pandemi saya jangan banyak ngomong. Kalau nggak macet bukan jasanya saya, bukan juga pekerjaannya dia. Itu aduh sangat memalukan lah. Kayak nggak punya pendidikan dasar pegawai itu ngomongnya. Iya, kalau menurut saya belum merasakannya ya, karena kelancaran itu adanya bukan di jam-jam pagi, jam masuk kantor atau sore pulang masuk kantor. Tapi kalau jam masuk kantor atau pulang kerja itu masih macet di jalan-jalan besar di Jakarta, ya. Dan ini saya merasakannya hampir setiap hari kecuali hari libur. Dan kalau masalah angkutan umum kok penumpangnya sepi atau apa, zaman sekarang orang itu kalau perpergian kalau tidak penting-penting banget itu memang tidak berpergian lagi. Belakang daya ekonomi, daya beli masyarakat itu lemah sehingga adanya banyak yang di PHK dan lain sebagainya membuat mereka tidak punya uang bahkan untuk pergi ke sana sini gitu ya. Kebanyakan mereka kalau tidak penting-penting banget itu di rumah. Dan kalau kelihatan angkutan umum sepi ya itu wajar-wajar saja. Dan ini menandakan bahwa ya sebetulnya belum lancar-lancar banget sih
atau lalu lintas di Jakarta itu masih suka ada macet juga, terutama di jam sibuk ya, jam berangkat kerja atau jam pulang kerja gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Anies apa prestasinya sih? Formula E dibully habis-habisan. Patung sepatu di stasiun BNI apa gunanya? Semua resapan apa gunanya? Patung bambu seperti tengah-tengah patung selamat datang bakal apa? Yang ada prestasi mantan gubernur DKI yang dulu, Pak Fauzi Bowo, Sutioso, Ahok, dan Pak Jokowi. Pak Anies semuanya prestasinya semuanya dibully habis-habisan sama masyarakat. Iya sih, kan ada LRT, MRT, Transjakarta, ojek online, kereta rel listrik, angkutan kota atau angkot. Wah, semuanya udah lengkap deh. Saya senang tinggal di Jakarta. Tapi kalau Pak Gubernur sekarang ini saya nggak terlalu senang sih. Terima kasih. Kalau saya sih sebagai pengguna jalan di DKI itu belum merasakan hal yang disampaikan itu ya. Ya terlepas itu juga aturan-aturan dari gubernur sebelumnya kayak ganjil genap itu yang mengurangi kemacetan itu sebenarnya bukan dari gubernur Pak Anies ya. Dan Transjakarta juga sudah kolaborasi dengan kepolisian juga ya. Jadi benar-benar ditindak bagi pengguna jalan yang menggunakan jalur Transjakarta. Jadi ya orang pada berpikir ketimbang bermacet-macetan mendingan naik angkutan seperti Transjakarta yang dimana lokasi jalurnya sudah clean ya, udah bersih dari pengguna-pengguna kendaraan pribadi. Itu terlepas dari sinergi ya kalau boleh bilang nggak antara penegak hukum kepolisian jalan raya. Ya dari saya mungkin itu. Terima kasih. Memang sebagai penduduk Jakarta saya belum merasakan kelancaran terutama di jam-jam masuk kerja dan pulang kerja. Itu benar dan memang benar. Nah, orang kalau sebenarnya lalu lintas sedang lancar itu kalau memang bukan karena jam berangkat kerja pulang kerja, itu lebih karena banyak yang rakyat sudah tidak bekerja lagi atau berapa. Jadi kalau tidak punya uang tiap hari, itu kalau tidak urusan yang paling penting tidak akan pergi. Jadi kelihatan jalanan lancar. Kemungkinan itu. Terima kasih. Ya, menurut saya itu sebenarnya oke lah ya macet sekarang, tapi alangkah lebih baiknya kalau Pemprov DKI, kemudian wali kota di Jakarta mempermudah akses untuk kepada layanan transportasi kita. Seperti kayak bakso itu terlalu tinggi tempatnya di atas, jadi somehow orang itu malas naik ke atas, dan kayak yang lansia juga kadang liftnya mati gitu. Jadi kalau itu diperbaiki mungkin orang lebih senang lagi dan macet akan berkurang dan pada pakai transportasi publik gitu loh. Terima kasih. Saya pikir harus ada elit di negeri ini yang melakukan intervensi terhadap gubernur kita yang paling pintar sedunia ini. Karena saya pikir narasinya itu berbahaya sekali sebetulnya. Sebab dia ini kan mengejar 2024. Nah, dia tahu bahwa sebagian rakyat Indonesia itu memang, ya maaf ya, bodoh-bodoh. Dan dia pun menang karena kan kebodohan itu sendiri. Narasi Anies itu narasinya FPI. Jadi demo 8 juta umat datang. Nah, kira-kira seperti itu. Karena memang masanya seperti itu. Tapi kita kan nggak boleh menggadaikan negeri ini masa depannya ke orang-orang seperti itu. Kan bisa hancur, bisa mundur Indonesia. Jadi saran saya adalah harus ada elit yang berani mengintervensi, mengkoreksi apa yang diklaim oleh Anies. Jangan berlindung di balik demokrasi lah. Nanti Indonesia hancur hanya karena jaim menjaga demokrasi. Ya karena rakyat kita itu ya itu loh, demo di Monas 8 juta umat dan jin. Nah ini Anies tuh memanfaatkan nuansa itu dia. Macet berkurang dan lain-lain, banjir apa berkurang. Nah, ini harus diintervensi. Bahaya buat negeri ini. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut. Intervensi demi keselamatan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Macet itu berarti transportasi lebih baik. Saya berterima kasih kepada Pak Sutioso yang dulu menciptakan bus Transjakarta. Walaupun dulu diprotes habis-habisan, tapi dia tetap kekeh. Dan sekarang hasilnya sekarang dia yang pertama. Lalu Pak Fauzi memperbaiki
Pak Joko menyempurnakan, Pak Ahok mendisiplinkan semua Transjakarta itu menjadi menggunakan bus-bus yang bagus ya, bukan bus Cina tapi pakai bus-bus yang buatan Eropa. Kalau yang sekarang ya dia terima aja, itu aja, dia nggak bikin apa-apa, itu aja. Makasih. Ini kalau menurut saya itu Pak Anies itu kurang cepat kerjanya gitu. Mestinya kan daripada uang dihambur-hamburin, kalau mau bikin MRT mestinya kan lahannya itu dicicil dulu, dibebasin dulu. Yang mau bikin LRT juga sama, itu buat beli lahan, itu mestinya kan ke situ. Jadi nanti kalau udah ada lahannya kan pembiayaannya itu lebih mudah, bisa pakai uang sana, pakai uang sini. Itu, makasih. Bisa jadi calon pemimpin, maka apapun rela ku jual, termasuk negara ini, dan itu dilegalkan oleh partai tersebut. Celaka banget. Nah, kayak gini ini yang merusak. Beneran Mbak, saya kirimin nanti videonya, kalau nggak percaya diputar di Pas FM supaya kita itu buka mata. Gila banget. Saya juga nggak ngerti ya, kenapa KPK bisa begitu takutnya sampai nggak berani berganti berapa periode pemimpin KPK, kok juga masih tidak pernah itu bisa tahu kesalahan Anies apa. Padahal yang namanya audit BPK itu sudah menjelaskan. Dan yang lucu lagi, lapangan itu yang baru dibangun, stadion itu ya, stadion Jakarta JIS kalau nggak salah namanya. Nah, itu diakui oleh dialah yang membangun, padahal uangnya itu dari pusat. Ampun deh, kalau mau ngeklaim ya, kirim Anies ke luar negeri untuk tidak bayar hutang. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih oke ya, sampai 2019 berarti 10 besar itu oke lah, memang benar masih masuk akal, maksudnya adil gitu. Tapi kalau yang 2021 dan 2020 itu ya karena pandemi sih gitu, jadi ya ada pembatasan, otomatis kemacetannya berkurang. Tapi benar juga kalau dibilang angkutan umumnya lebih baik, itu benar, tapi ya masih belum sempurna. Dalam arti kata-kata yang sudah banyak mau menggunakan angkutan umum itu ya kalau menurut saya belum terlalu banyak ya, tapi ya memang sudah bertambah dan angkutan umumnya sudah mulai baik, itu benar. Tapi kalau misalnya dibilang itu sudah mengurangi kemacetan, kayaknya enggak sih, karena masih belum terlalu banyak juga yang naik angkutan umum. Oke, itu aja, makasih. Anies Baswedan nggak usah klaim-klaim gitu loh, memalukan. Kenapa memalukan? Itu bukan hasil kerja Anies Baswedan. Baswedan udah ada dari zaman Sutioso, diperbanyak dari zaman Pak Jokowi sama Ahok jadi gubernur dan wakil itu. Nah, dan sekarang pandemi juga, ekonomi memang banyak agak sulit, memang agak kurang macet. Tapi kadang-kadang saya di Sudirman juga sore sebelum Februari juga kadang macet, dekat-dekat Indosemen, GoFood itu macet gitu loh. Nah, nggak usah banyak klaim. Sekarang jalan-jalan tuh banyak yang rusak. Gimana hasil kerja Anies? Nah, belum lagi Formula E tuh. Udahlah gitu aja. Makasih Pak Anies. Sebenarnya nggak perlu memuji diri sendiri ya. Kalau orang kerjanya bagus ya orang lainnya akan memuji gitu. Ini kan memuji diri sendiri. Lihat sendiri kondisi Jakarta masih macet kan gitu. Namanya peringkat ya peringkat, karena waktu itu semua negara kan COVID ya, pandemi ya, jadi ya banyak orang yang nggak keluar gitu. Kalau kondisi normal mungkin Jakarta tetap macet sih. Apa yang dilakukan Bapak Anies sekarang ini gitu loh. Itu aja sih. Yuk, thank you. Untuk Gubernur Anies boleh-boleh saja lah klaim mau Jakarta nggak macet, mau peringkatnya berapa, coba lihat kenyataannya masih macet kan, itu aja. Itu memang nggak kerja sih, itu aja. Thanks. Jakarta nggak macet karena transportasinya lebih baik Ibu atas kinerja gubernurnya. Iya, komen saya ketawa aja Bu. Sebelum komentar saya ketawa dulu, ketawa sampai ngakak-ngakak dulu.
baru komen ya Bu ya, boleh ya? Iya, ini klaimnya ini menurut saya parameternya apa? Ini apa suatu keterlaluan ini? 2020 dan 2021 itu bukan karena apa yang dilakukan Pak Anies, karena COVID. Itu jalanan longgar. Ini saya sendiri mengalami, kebetulan saya punya kantor di daerah Jembatan 3. Beberapa minggu yang lalu sebelum PPKM level 3 yang kita alami ini sekarang lebih parah macetnya, keluar dari kantor langsung macet. Jadi kalau dibilang apa yang kita alami, itu yang saya alami. Mungkin ada pendengar lain yang mengalami. Jadi saya tutup komentar ini dengan tertawa lagi. Terima kasih. Hahaha. Ya, menurut saya ini yang memberi peringkat lembaga-lembaga mana ya dalam negeri itu kira-kira akurat apa tidak sih, atau jujur apa tidak sih memberi peringkatnya, surveinya ke lapangan tuh benar apa tidak, atau jujur apa tidak. Karena bagian besar Jakarta kemungkinan masih merasakan macet itu ada di jam sibuk ya, jam orang berangkat kerja dan pulang kerja. Itu pun karena daya beli masyarakat itu menurun dan banyak PHK terjadi, sehingga pengangguran banyak. Jadi orang kalau tidak perlu banget itu tidak keluar, tidak pergi gitu ya, sehingga jalanan kelihatan seolah lancar. Coba lihat ekonomi masih bagus, kan pada macetnya banyak jam-jam ya, di jam-jam, dan ini yang menandakan kalau lembaga survei apa-apa itu gimana keakuratannya, kejujurannya sampai di mana. Kemudian itu pertanyaannya. Terima kasih, semoga membantu. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.